Jadi hari ini saya berada di sebuah perkampungan. Ini kalau dihitung perjalanan dari Pontianak sampai sini itu kurang lebih sekitar 2,5 jam. Lumayan lumayan lama menurut saya dari kota menuju ke perkampungan ini. Jadi di sini saya istirahat dulu, minum es sambil nunggu. Nanti ke depan saya akan mencoba jalan-jalan di sekitaran sini. Jadi ternyata di kampung dalam sini itu ternyata banyak juga warga Cina atau warga Tionghoa. Sebelum kemerdekaan Indonesia, jauh-jauh hari itu warga Cina udah banyak yang datang ke Indonesia, terutamanya mungkin di daerah Kalimantan Barat ini. Kalau di Kalimantan Barat saya dulu pernah ada cerita pas zaman di kerajaan Majapahit itu Jayawijaya kalau nggak salah, atau Raden Jayawijaya itu kalau nggak salah, itu seorang raja di Majapahit di Jawa sana, itu sempat kedatangan warga Laksamana Kubilai Khan kalau nggak salah, semacam itu. Kubilai Khan itu berasal dari Cina sana yang mengutus bala tentaranya untuk memerangi Majapahit waktu itu kalau nggak salah, semacam itu. Nanti kalau misalkan salah mohon dikoreksi. Kemudian ternyata sampai di Jawa itu kebetulan yang utusan dari Khan ini kalah memerangi warga Majapahit. Ujung-ujungnya karena kebiasaan kalau utusan yang diutus oleh Raja Khan itu kalau balik tanpa kemenangan itu nanti akan diginikan oleh Raja Khan, makanya dia takut dan akhirnya mereka menetap ataupun tinggal di daerah sekitaran Kalimantan Barat. Itu kurang lebihnya kayaknya semacam itu. Jadi sebagian yang membelot istilahnya ya, dia nggak kembali lagi ke daerah Cina sana dan menetap di daerah Kalimantan Barat setelah kalah dari penyerangan ke Majapahit semacam itu. Dan seiring dengan waktu ada juga di tahun-tahun berapa gitu setelahnya itu ada juga yang pendatang itu untuk mencari emas. Bahkan kalau nggak salah Sultan Sambas Sultan Sambas itu menyuruh dari pekerja yang dari Cina sana untuk mengerjakan tambang emas. Kalau nggak salah itu di daerah Monterado. Jadi kalau Monterado itu lokasinya nggak jauh dari kota Singkawang, mungkin sekitar 1,5 jam sampai di Monterado, daerah Samalantan gitu. Nah di sana itu banyak tambang emas. Nah yang disuruh memperkerjakan itu kebanyakan mereka adalah warga Chin yang diutus atau disuruh dari Raja Sambas. Nih kurang lebihnya saya pun ini baca artikel, mudah-mudahan ini kalau misalkan salah mohon dibenahi, kalau misalkan benar ya kurang lebihnya semacam itu, biar kalian sedikit banyak paham tentang keberadaan warga Cina. Jadi warga Cina itu memang bukan akhir-akhir ini pendatang baru, bukan, bahkan jauh-jauh hari zamannya Majapahit aja mereka sudah datang ke wilayah Nusantara begitu. Oh Mbak, minum ini ada apa meneh Mbak di sini Mbak? Jadi itu biasa ada jual pecah. Ya semacam gorengan. Gorengan juga ada. Ada. Jadi ini kebetulan udah habis. Udah habis. Jadi ini kebetulan di sini saya barengan sama warga Jawa yang dapat orang Cina ya Mbak ya, dapat orang warga Tionghoa Kalimantan. Udah lama di sini Mbak? Kami dari 2011. Dulunya? Dulu tahun lebih ada banyak. 2011 berarti hampir 10 tahunan ya Mbak ya? Hampir 10 tahunan. Apa memang asalnya di Kalimantan atau dari Jawa? Asalnya Jawa. Oh Jawa di mana Mbak? Jawa Tengah, daerah Brebes. Oh daerah Brebes. Ngapa. Oh daerah Ngapa. Oh bisa dapat jodoh jauh di sini ya? Itulah namanya jodoh. Iya namanya jodoh. Mbaknya Mbak siapa? Siska. Siska. Kalau di sini dipanggil Cici atau panggil Mbak? Cici. Siska. Oh Siska Mbak. Kalau di sini namanya Siska. Dapat jodoh orang Kalimantan memang. Suami memang orang sini. Ini di Teluk Pak Gede ya namanya. Pak Gede. Hari-hari ngapain Mbak? Hari-hari kami ini berdagang. Pedagang, jualan ini. Iya, jualan. Oh, alhamdulillah berarti ada pemasukan dari sini ya Mbak ya? Iya. Ada jual apa lagi? Pecel. Pecel biasa, kalau lengkap sih ada pecel, bakso, gorengan, kue-kue untuk anak-anak. Iya. Es. Itu jadi mungkin kalau sekitaran sini
pengen istirahat juga ke Iya, sini ya. Anak-anak sekolah juga mungkin mampir ke sini biasanya. Ya? Biasa aja sini makan apa nasi itu. Biasanya kalau pagi ada nasi kuning, bubur. Berarti udah netap di sini lah sampai sekarang. Iya. Rumah di sini? Rumah sih belum ada, cuman kita kan numpang di sini. Oh gitu. Rumah sendiri sih belum punya. Jadi di sini masih numpang punya paman. Numpang paman. Kalau sampean ngobrol hari-hari sama suami pakai bahasa Cina juga? Bukan, bahasa Indonesia. Oh, bahasa Melayu. Tapi bisa kan bahasa itu tuh kami dengar sih bisa. Kalau ngomong tuh kurang itu. Oh, kurang. Cuma kalau misalkan di rumah berarti tetap pakai bahasa Melayu. Enggak pakai bahasa Jawa. Ada yang bisa. Enggak ada yang bisa. Lahir anak-anak di sini semua kan? Lahir anak kami di sini semua, tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya udah ada 3 anaknya. Iya, 3 perempuan semua. Dulu waktu itu ketemunya di mana? Di Jawa? Bukan, kita tuh saling kerja. Di mana? Di daerah Indramayu. Oh, di daerah Indramayu dulu. Oh, ketemunya daerah sana. Nggak kepengen istilahnya apa hidup di sana, maksudnya mencari kerja di sana nggak kepengen. Kalau itu sih ya kepengen lah datang di kampung kita sana. Cuman ya biaya lah tuh. Bukan maksudnya netap di sana, cari kerja di sana nggak kepengen. Suaminya tuh kalau di sana kampung tuh kurang itu dia. Kerjanya tuh kalau di sini kan dia tuh tahu kampung dia tuh kerja apa-apa tahu gitu. Kalau di kampung kami kan kurang tahu dia. Jadi mau nggak mau kita ikut lah suami kita di sini. Di sini kerjanya apa? Kerja di sini laut. Oh, laut. Jadi nelayan gitu. Iya. Oh, berarti pandai juga suami Mbak. Iya, nelayan dia di sini memang kerjanya itu. Nggak ada apa lagi itu ya. Tapi kalau nelayan di laut tuh gitulah. Kalau cuaca tak bagus, bimbang kita di rumah. Iya. Pikiran kita ke sana ke sini takut kan? Iya. Oh, itu gelombang besar. Tapi kalau ke sana kan ada kawan, nggak mungkin sendiri. Ada ramai kawan, cuman kan itu dia tuh kemana-mana, bukan satu itu aja. Iya. Mana-mana tempatnya. Berangkat sampai berapa hari atau berapa malam? Enggak, dia paling 1 malam. Misalkan ini sore ini dia pergi, habis itu balik. Tapi tiap hari itu? Kalau ada barangnya tiap hari. Masih ada barangnya itu? Masih. Kadang tuh kan tergantung cuaca juga. Kalau cuacanya itu barang tuh pada itu. Barang itu maksudnya? Macam-macam ikan, udang. Tapi kan barang itu nggak kelihatan, ikan iya, memang dalam itulah dalam laut. Dalam air tak tahu gitu. Gitu. Itu anaknya? Iya. Itu nomor berapa? Nomor 2. Namanya siapa, Nong? Namanya siapa deh? Ivana Octaviani. Wih, keren namanya. Udah kelas 2? Kelas 1. Oh, baru kelas 1. Yang pertama? Yang pertama tuh kelas 5. Kelas 5. Tapi ini kalau anak bahasa Tionghoa atau bahasa Cina pandai. Pandai. Yang ngajari siapa tuh? Biasa bapak neneknya pun kalau ngomong sama dia gitu juga. Oh, gitu. Iyalah, berarti karena lingkungannya di lingkungan Cina atau lingkungan Tionghoa, wajar kalau misalkan bisa bahasa Cina. Kalau sini bahasa Tionghoanya atau bahasa Cinanya yang dipakai apa? Bahasa apa? Bahasa itu. Bahasa apa ya? Bahasa bapaknya itu deh. Kek atau? Bukan kek, yang satunya lagi bahasa Teochew. Teochew lalu salah sih. Iya. Bahasa kek kan susah bahasanya. Oh gitu kita ya. Karena kita beda kalau di Jawa, kita misalkan sama Jawa-Jawanya kan, itu paling logat aja yang berbeda. Ada ngapa, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Timuran gitu. Tapi kan kita ngerti gitu. Kalau bahasa Cina kan beda-beda itu. Susah dihitung. Iya. Kalau waktu zuhur ya. Ini kalian kalau pengen tahu suasana perkampungannya kurang lebih semacam ini. Jadi di depan kita ini adalah rumah-rumah warga Cina, warga Tionghoa. Kebetulan yang punya usaha walet ya dia melihara burung walet kayak gitu. Tapi burung walet itu kalau biasanya orang tahu itu untuk membangun rumahnya itu besar juga, bisa ratusan juta gitu. Dan itu biasanya kadang dapat, kadang enggak, tergantung dari rezeki kita masing-masing. Biarpun udah dibangun, kalau memang waletnya belum mau datang ya sama aja, susah hasilnya jadinya. Jadi ini kayak gini, ini berada di Kecamatan Teluk Pak Gede, di daerah Sungai apa ya, Sungai Gorah, kampungnya. Mbak, ini kampungnya kampung apa, Mbak? Parit Gorah. Sungai Gorah
perkampungan Kampung Parit Haji Tahir. Oh, Haji Tahir nih yang di sini nih namanya Perkampungan Parit Haji Tahir. Nih kebetulan kami bertemu dengan warga Jawa yang punya suami orang Tionghoa, orang Chin. Kata orang sini nyebutnya orang Chin. Jadi rumahnya di sini. Di atasnya tuh udah ada walletnya kalau nggak salah Mbak ya. Mbak boleh ke situ Mbak? Boleh. Ini kalau nggak salah tanahnya gambut ya. Gambut tanahnya. Dia kayaknya sering kena pasang surut air. Ya cantiknya. Mana kakaknya? Masih sekolah? Ayah mana ayah? Nih bagi ya Bel ya. Untuk adik-adik kamu. Nah. Terima. Nih. Kasih Om. Iya. Ini kalau di sini Mbak, kalau misalkan kita mau pergi, misalkan mandi gitu pakai air mana Mbak? Air parit. Air parit itu? Oh jadi semuanya warga gitu? Iya, semuanya gitu. Kecuali kalau air minum, air hujan sini pakainya. Air minum, air hujan pakainya. Iya. Jadi airnya kayak sedikit agak Ini memang warnanya kayak gitu. warna coklat gitu. heeh. Oh. Biasa kalau udah terang, udah mulai masin. Oh, udah mulai masin. Jadi air laut itu datang naik ke sini. Naik sini, Oh. masuk. Nah kalau hujan masih lumayan lah istilahnya ya. Masih itu. Tapi ada. sempat kekeringan enggak? Kekeringan? Nggak ada pernah sih. Enggak pernah. Paling Ya itulah kalau misalkan pas kurang air baru air dari laut itulah yang kita rasa itu. Soalnya saya juga pernah ngalami mandi dengan air asin. asin ya. Alah, itu apa namanya? Sabun ataupun nggak bisa. sampo itu nggak bisa, dianya Iya, lekat apa nggak ada buihnya Iya, gitu. iya. Ya terlalu asin. Jadi pernah juga ngalamin kayak gitu, Mbak. Pernah. Udah di sini sih udah pernah. Udah pastilah, udah ngalamin mau gimana lagi namanya udah di kampung kayak gini. Dan itu semuanya warga yang istilahnya kaya, miskin semuanya rata-rata pakainya air parit. Air parit. Oh. Air parit semua. Ini bapaknya kemana nih? Dulu. Tidur. Malam-malam apa namanya? Berlayar belaut ya. Nah, siang buat istirahat tidur gitu. Oke. Ini makasih Mbak ya. Saya tadi udah bisa ngobrol banyak. Mudah-mudahan kedepannya makin tambah maju, warungnya juga makin tambah maju gitu ya. Ya terima kasih.